Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Marta Effendi dari kelas 2A Administrasi Publik yang mengontrak mata kuliah masalah-masalah publik. Di sini saya akan menjelaskan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah atau yang sering disebut dengan pilkada dalam penyelenggaraan di Indonesia merupakan sebuah polemik di masyarakat yang sampai saat ini belum terselesaikan. Di Indonesia dikenal dua sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, yaitu pilkada secara langsung yang dilakukan pada masa awal kemerdekaan satu, serta pilkada secara langsung yang berlangsung sesudah era reformasi. Pemilihan kepala daerah atau pilkada dan pemilkada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang sudah memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan dengan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud yaitu mencakup gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Sejarahnya, pada tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu DPRD, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau disingkat dengan pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni tahun 2005, dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau disingkat dengan pemilu kada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah pemilu kada DKI Jakarta tahun 2007. Dan pada tahun 2011 terbitlah undang-undang baru mengenai penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah pemilihan gubernur, bupati, dan wakil wali kota. Maaf. Pemilihan kepala daerah secara langsung diartikan sebagai pemilihan oleh rakyat secara langsung. Mayoritas suara terbanyak menjadi acuan pemenang pada pilkada tersebut, serta pemilihan oleh rakyat secara langsung serentak diadakan di seluruh daerah. Hal tersebut berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, dan pengangkatan dan pemberian kepala daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan atau kabupaten atau kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal tersebut yang menjadi alasan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia. Pengamat politik Karyono Wibowo menilai pelaksanaan pilkada langsung sudah meninggalkan banyak persoalan bagi bangsa Indonesia. Selama penerapan pilkada langsung, marak terjadi mahar politik, politik uang, menggunakan dana hibah, dan lain-lain. Belum lagi terjadi suap penyelenggaraan pemilu. Dampaknya, meningkatkan korupsi kepala daerah dan birokrasi kepala daerah. Ada beberapa calon kepala daerah yang menerima suap dan korupsi, kata Karyono. Dalam diskusi Dewan Pakar DPP PA GMNI bertema Sistem Pemilihan Langsung, Peluang dan Tantangan di Jakarta. Di Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai ada 10 potensi permasalahan yang membayangi gelaran sistem pilkada serentak. Masalah ini dinilai kerap terjadi bukan hanya pada pilkada saja. Dalam catatan ICW, sepanjang tahun 2010 sampai tahun 2017, setidaknya terdapat 215 kepala daerah menjadi tersangka dalam kasus korupsi yang ditangani penegak hukum. Kasus itu sangat beragam, mulai dari permainan anggaran proyek hingga suap penegakan perkara. Terjadinya kasus korupsi itu menurut ICW tidak dapat dilepaskan dari kewenangan yang dimiliki kepala daerah. Kepala daerah disebut kerap mencari sumber pendanaan untuk kepentingan sendiri, sehingga demokrasi yang tumbuh kembang secara prosedural ini belum dikutip dengan demokrasi substansial.
Kata peneliti ICW yaitu Donald Faris di kantornya di Kalibata di Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 11 bulan 1 tahun 2018. Berkaca dari pengalaman tersebut, Donald mengkhawatirkan permasalahan serupa dapat terjadi dalam kontestasi elektoral, yaitu Pilkada serentak tahun 2018, Pileg dan Pilpres tahun 2019. Donald menilai, memang tidak semua proses pilkada dibayangi oleh praktik politik uang, tetapi dia menganggap ada potensi atau ancaman korupsi serentak di balik pilkada ini. Apa yang kami tangkap dari rangkaian peristiwa demokrasi pasang surut, tapi persoalannya nggak pasang surut. Persoalannya konstan, ujar Donald. Karena itu, Indonesia Corruption Watch atau ICW memprediksi beberapa potensi permasalahan yang mungkin terjadi di pilkada tahun 2018. Berikut ini ada 10 catatannya. Yaitu 1. Jual beli pencalonan atau kandidat buying antara kandidat dan partai politik. Kedua, munculnya nama bermasalah, yaitu nama mantan narapidana atau tersangka korupsi dan calon dengan dinasti. Ketiga, munculnya calon tunggal KPU pada tanggal 10 tahun bulan Januari 2018 mengumumkan terdapat 19 daerah dengan calon tunggal 3 dari 4 kabupaten atau kota yang akan menggelar pilkada di Banten bahkan mempunyai calon tunggal. Keempat, kampanye berbiaya tinggi akibat dinaikannya batasan sumbangan dana kampanye dan diizinkannya calon memberikan barang seharga maksimal Rp25.000 kepada pemilih. Kelima, pengumpulan modal ilegal, yaitu jual beli izin usaha, izin beli jabatan, suap proyek, dan politisasi program pemerintah, yaitu dana hibah, bantuan sosial, dana desa, dan anggaran rawan lainnya untuk kampanye. Keenam, politisasi birokrasi dan pejabat negara, mulai dari birokrat, guru, hingga institusi TNI atau Polri. Ketujuh, politik uang, yaitu jual beli suara pemilih. Kedelapan, manipulasi laporan dana kampanye. Kesembilan, suap kepada penyelenggaraan pemilu. Kesepuluh, korupsi untuk pengumpulan modal, jual beli perizinan jual beli jabatan, hingga korupsi anggaran. Menurutnya, kalau bicara pemilihan langsung, tentu harus merujuk pada sistem konstitusi Indonesia. Dasar hukum pilkada merujuk pada Undang-Undang 45 pasal 18 ayat 4 yang menyebutkan gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Padahal pasal itu juga menyebutkan langsung tidak langsung itu persoalan tafsir. Pilihan kepala daerah turutan aturan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang itu menjadi tonggak pemilihan kepala daerah secara langsung. Pelaksanaannya dimulai tahun 2005. Celakanya dalam undang-undang kita selalu berubah-ubah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 saja mengalami 2 kali perubahan. Disinilah pilkada memiliki undang-undang sendiri, ujarnya. Bukti pelaksanaan pilkada langsung menekan banyak persoalan adalah manakala banyaknya jumlah aduan yang masuk pasca penyelenggaraan pilkada. Dalam pilkada serentak tahun 2018 sampai Juli 2018 saja jumlahnya mencapai sekitar 400 pengaduan. Kalau kita lihat lagi laporan yang masuk, ada 3.133 laporan dugaan penyelenggaraan selama tahapan pilkada serentak tahun 2018. Tren korupsi juga semakin meningkat karena pilkada langsung. Namun kondisi ini masih perlu dibuktikan. Menurut saya, ada korelasi yang sangat kuat antara tingginya biaya pilkada dengan korupsi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai sistem pemilihan kepala daerah, yaitu pilkada. Selanjutnya di sini ada berita yang saya tampilkan. Bisa disaksikan untuk beritanya. Terima kasih. Saya kira DPRD dan beberapa partai politik proses pilkada melalui DPRD. Kalau NCBI kami berpandangan kami tidak setuju dengan kembali ke pemilihan melalui DPRD menjadi tidak langsung kembali. Sekedar ingin mengingatkan bahwa pemilihan di DPRD itu pemilihan yang juga banyak masalah, dan salah satunya juga masalah
yang kemarin diangkat salah satu aspeknya oleh Menteri kita adalah biaya politik yang tinggi. Dan di DPRD itu bukan tidak ada biaya politiknya. Persoalan uang di sana juga besar. Tentu ada hal-hal lain yang memang dianggap bermasalah. Misalnya hal lain itu adalah yang terpilih oleh DPRD ternyata tidak dikehendaki oleh masyarakatnya. Jadi masyarakat di daerah tersebut, sehingga protes terjadi, pemerintahannya berjalan itu tidak henti-henti dengan kekecewaan, protes-protes, demo-demo, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian yang lebih membuat parah, kalau kepala daerah kita ini dipilih oleh DPRD, maka pertanggungjawabannya, accountability-nya itu lebih berorientasi kepada lembaganya, kepada DPRD-nya, di mana kepala daerah harus melaporkan hasil kerjanya. Itu menjadi arena untuk permainan politik, permainan uang, gitu ya. Kalau tidak, mereka bisa dijatuhkan. Kami berpandangan kami tidak setuju dengan kembali ke pemilihan melalui DPRD, menjadi tidak langsung kembali. Sekedar ingin mengingatkan bahwa pemilihan di DPRD itu pemilihan yang juga banyak masalah, gitu. Dan salah satunya juga masalah yang kemarin diangkat salah satu aspeknya oleh Menteri kita adalah biaya politik yang tinggi. Dan di DPRD itu bukan tidak ada biaya politiknya. Persoalan uang di sana juga besar. Tentu ada hal-hal lain yang memang dianggap bermasalah. Misalnya hal lain itu adalah yang terpilih oleh DPRD ternyata tidak dikehendaki oleh masyarakatnya. Jadi masyarakat di daerah tersebut, sehingga protes terjadi, pemerintahannya berjalan itu tidak henti-henti dengan kekecewaan, protes-protes, demo-demo, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian yang lebih membuat parah, kalau kepala daerah kita ini dipilih oleh DPRD, maka pertanggungjawabannya, accountability-nya itu lebih berorientasi kepada lembaganya, kepada DPRD-nya, di mana kepala daerah harus melaporkan hasil kerjanya. Itu menjadi arena untuk permainan politik, permainan uang, gitu ya. Kalau tidak, mereka bisa dijatuhkan. Jangan lupa subscribe ya.